Setelah 8 tahun perang dengan Iran, Irak mengalami kehancuran, baik secara politik, kemanusiaan, hingga ekonomi. Although the war had failed to produce a clear victor, Iraq's supreme leader Saddam Hussein contrived to convince his people that they had won despite failing in all his war aims. Namun, 3 tahun kemudian, Irak menginvasi Kuwait, bahkan juga menyerang Israel dan Arab Saudi. Ironisnya, tak lama kemudian, Irak harus berhadapan dengan AS dan sekutunya, hingga pada akhirnya Irak mengalami kehancuran dan Presiden Irak Saddam Hussein pun dieksekusi mati. Here are the last moments in the life of the tyrant Saddam Hussein just before he is hung. Lantas, mengapa semua itu bisa terjadi? Dan siapa yang diuntungkan dalam neraka peperangan ini? Video ini adalah bagian terakhir mengenai Perang Teluk dan kehancuran Irak. Within 2 days of Saddam Hussein ordering his army to storm Kuwait, Iraq had control of the country and would occupy it for the next 7 months. Beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Sebelum terjadinya perang dengan Iran, Irak merupakan negara yang kuat dan kaya akan minyaknya. Namun, setelah perang usai, Irak menjadi negara miskin. Iraq ended the war with a standing army of awesome size, 1 million men under arms, 5 times as many as in 1980. They were armed with the latest rockets, tanks and artillery. But to pay for them, Iraq's economy had been mortgaged to the tune of nearly $100 billion. Kala itu, harga minyak Irak kian turun drastis, mulai dari $20 per barel menjadi $13,70 per barel. Hal ini mengakibatkan kehilangan pendapatan Irak hampir $10 miliar. Sementara itu, Irak membutuhkan dana sebanyak $452,6 miliar untuk membiayai militer hingga pembangunan infrastruktur pasca perang. Ironisnya, negeri yang dipimpin Saddam Hussein itu juga menanggung hutang luar negeri yang besar. Pasalnya, selama perang dengan Iran berlangsung, AS, Arab Saudi hingga Kuwait memberi bantuan besar kepada Irak. Tentunya, semua bantuan itu tidaklah gratis. Untuk memulihkan kondisi ekonominya, Irak yang merasa berjasa dalam Perang Teluk pertama meminta bantuan kepada Arab Saudi dan Kuwait agar menghapus hutang luar negerinya. With most food imported and paid for by exports, an economic crisis deeper than anything the Iraqis had experienced before would be unavoidable unless measures were taken to cut overseas debts which had risen enormously during the Gulf War. Namun, permintaan Saddam Hussein ini tidak terindahkan. Alhasil, Irak menggunakan segala cara untuk meringankan beban hutangnya. Salah satunya dengan memojokkan pihak Kuwait. Kala itu, Irak menuduh kepada Kuwait bahwa negara Kuwait telah mencuri hasil minyak di Radga dan Rumailah melalui metode pengeboran miring. Alhasil, selain meminta penghapusan hutangnya, Irak juga meminta ganti rugi atas klaim tuduhannya. Namun, semua permintaan Irak itu lagi-lagi tidak dihiraukan oleh Kuwait. Sebagai pemimpin yang ambisius, Saddam Hussein tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian meminta dukungan kepada Emir Jordania dan pimpinan PLO Yasser Arafat untuk melakukan berbagai ancaman kepada Kuwait. Namun, Kuwait yang dibantu Arab Saudi masih enggan mengindahkan permintaan Irak
dan tidak menghiraukan ancaman Irak. Alhasil, jalan diplomasi Irak pun mengalami kebuntuan. Dan pada tanggal 17 Juli 1990, saat hari ulang tahun Partai Ba'ath, Saddam Hussein menggunakan langkah militer dengan memberi maklumat kepada militer untuk menempatkan pasukan khususnya di perbatasan Kuwait. Tujuannya tak lain untuk mengancam dan menekan Kuwait. Iraqi troops took up positions in border areas as Baghdad told Kuwait to cut production to force up prices. Melihat kondisi ini, AS dan sekutunya yang memiliki kepentingan di Timur Tengah tidak tinggal diam. Pada tanggal 23 Juli 1990, Saddam Hussein mengerahkan kekuatan militernya ke perbatasan Kuwait. Hal ini untuk menunjukkan sikap serius Irak atas permintaannya kepada Kuwait dan Arab Saudi. Namun, AS dan Inggris yang mempunyai kepentingannya di Timur Tengah mengintervensi Kuwait agar tidak menghiraukan ancaman Irak. Karena AS mengira Irak hanya ingin mempengaruhi pertemuan OPEC di Jenewa agar OPEC menaikkan harga minyak sesuai kehendak Irak. Namun, meski harga minyak mulai naik, Irak justru menambah 20.000 militernya ke perbatasan. Hal inilah yang kemudian membuat AS sadar akan ancaman Irak. Akhirnya, AS dan Inggris mempertemukan delegasi Irak dan Kuwait untuk menemukan solusi perseteruan keduanya. Namun, berbagai pertemuan yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan mengalami kebuntuan. Alhasil, jalan terakhir Irak yakni menggunakan langkah militer dengan menginvasi Kuwait. Dan pada tanggal 2 Agustus 1990, sebanyak 100.000 pasukan Garda Republik dan pasukan khusus Irak yang diperkuat 2.000 tank menyerang Kuwait. Though clearly threatened, the takeover still caught civilians by surprise, and they fled inland as the invaders poured onto Kuwait City's beaches. That resistance crumbled with the arrival of Iraqi helicopter gunships. Serangan darat dan udara kian diluncurkan dengan kekuatan penuh. Hanya dalam waktu 24 jam, wilayah Kuwait dapat diduduki dan dikuasai Irak. Sebanyak 300.000 warga Kuwait mengungsi ke Arab Saudi. Begitu juga Emir Kuwait Sheikh Jabir Al-Sabah dan keluarganya melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Arab Saudi. Dan Arab Saudi pun kemudian memberi sinyal kepada AS dan Inggris untuk meminta bantuan. Di lain sisi, dalam beberapa hari berikutnya, Irak mengumumkan bahwa Kuwait telah menjadi wilayah milik Irak dan dijadikannya sebagai provinsi Irak ke-19. Yang kemudian dipimpin oleh keponakan Saddam Hussein, yakni Hasan Al-Majid. In Washington, within hours of the invasion, President Bush had made some decisions. There is no place for this sort of naked aggression in today's world, and I have taken a number of steps to indicate the deep concern that I feel over the events that have taken place. Melihat kondisi ini, AS, Inggris, dan PBB memberi ancaman militer dan resolusi kepada Irak. Tujuannya agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait. Namun, ancaman itu tidak dihiraukan. Bahkan, Irak menggunakan tameng manusia dengan menyandera pekerja asing. Menurutnya, jika pekerja asing ditahan di Irak, PBB tidak akan berani menyerang Irak dan pasti akan mengabulkan permintaannya. Namun, taktik Saddam Hussein ini tidak ditanggapi oleh pihak Barat. Bahkan, pada tanggal 29 November 1990, PBB mengeluarkan resolusi 678 yang meminta kepada Irak agar menarik pasukannya, paling lambat hingga tanggal 15 Januari 1991. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak terindahkan, maka PBB mengirim pasukan gabungan untuk menyerang Irak dengan kekuatan penuh. Menariknya, di tengah berlangsungnya ancaman PBB terhadap Irak, Amerika
secara diam-diam melakukan negosiasi kepada Irak bahwa Irak akan mendapatkan hak istimewa jika Irak membebaskan sandera pekerja asing. Alhasil, permintaan AS pun dikabulkan oleh Saddam Hussein. Namun, dalam beberapa waktu, kesepakatan antara AS dan Irak kemudian diingkari oleh AS. Berbagai ultimatum dari PBB sudah dilakukan. Namun, sampai batas waktu tertentu, Irak tidak menarik pasukannya dari Kuwait. Alhasil, pada tanggal 16 Januari 1991, dalam operasi Desert Storm Operation atau Operasi Badai Gurun, sebanyak 900.000 tentara gabungan pimpinan AS menyerang pertahanan militer Saddam di Irak dan Kuwait melalui serangan udara. Akhirnya, semua tempat pertahanan milik Irak hancur. I can report to you that the airstrikes have started. The Tomahawks have already started to impact in the Baghdad area, and there are engagements, fighter engagements happening over land at this point. Di saat kondisinya yang terdesak, Irak justru menyerang Israel. Tujuannya agar negara-negara Arab membantunya. Namun, usahanya gagal dan tidak mempengaruhi operasi pasukan gabungan AS. Dan pada tanggal 29 Januari 1991, Irak menyerang Arab Saudi. Namun, serangan itu dapat digagalkan oleh pasukan koalisi Arab Saudi dan AS. The unopposed Iraqi drive into Khafji infuriated the Saudis, who insisted on retaking the city themselves. The Saudis launched a hasty counterattack with one of their National Guard mechanized battalions. Memasuki tanggal 24 Februari 1991, pasukan gabungan melancarkan serangan darat terhadap militer Irak. Alhasil, militer Irak mengalami kekalahan. Sehingga, esok harinya Saddam Hussein memerintahkan kepada seluruh militer Irak untuk mundur. Dan di saat itu juga, militer Irak membumi hanguskan minyak milik Kuwait. Tujuannya untuk melemahkan kondisi Kuwait. Namun, di saat pasukan Irak mundur, pasukan gabungan AS melakukan serangan udara terhadap Irak. Alhasil, ribuan militer Irak tewas. And as president, I can report to the nation, aggression is defeated, the war is over. Meski Irak mengalami kekalahan, kerugian Kuwait dinilai sangat besar. Bahkan, korban yang tewas mencapai ribuan dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sementara, pihak Irak juga mengalami kerugian yang besar. Selain ribuan pasukan yang tewas, Irak juga harus menerima sanksi embargo ekonomi dari PBB dan pelucutan senjata. Berakhirnya Perang Teluk ini membuat hubungan AS dan Irak kian menjadi panas. Hal inilah yang menjadi babak baru dalam konflik bersenjata antara AS dan Irak, yang mana konflik ini mengakibatkan hancurnya Irak, setidaknya untuk waktu yang lama. Pada tanggal 11 September 2001, deretan serangan bunuh diri menggempur Amerika. Saat itu, 2 pesawat meledakkan menara WTC di New York, 1 pesawat lainnya meledakkan gedung Pentagon, dan pesawat lainnya jatuh di daratan Pittsburgh. Akibatnya, 125 militer dan ratusan warga sipil tewas. The attack was orchestrated by Al-Qaeda leader Osama bin Laden. They were allegedly acting in retaliation for America's support to Israel, its involvement in the Persian Gulf War, and its continued military presence in the Middle East. Pada tanggal 13 September 2001, Presiden AS George Bush menyatakan serangan ini didalangi oleh jaringan teroris Al-Qaeda. Dan di waktu yang bersamaan, Presiden Amerika itu mendeklarasikan perang terhadap jaringan teroris di seluruh dunia demi keamanan nasional, terutama terhadap Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Ironisnya, dalam kampanye melawan teroris ini, AS menuduh Afghanistan dan Irak telah melindungi Al-Qaeda. Alhasil, negeri Paman Sam itu mengincar Afghanistan dan Irak.
di mana Afghanistan diincar karena keberadaan Taliban dan Al-Qaeda, sedangkan Irak diincar karena telah memiliki bahan senjata pemusnah massal yang berupa nuklir. President Bush has said Iraq had weapons of mass destruction. Richard Butler has said they do. The United Nations has said they do. The experts have said they do. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. Tuduhan terhadap Irak ini sudah ada sejak tahun 1999. Hasilnya, PBB tidak menemukan sama sekali program nuklir rahasia milik Irak. Ironisnya, AS yang tidak menghiraukan hasil investigasi PBB justru menuntut agar Saddam Hussein digulingkan. Dan pada tanggal 17 Maret 2003, Presiden AS George Bush mengumumkan bahwa AS memutus hubungan diplomatik dengan Irak. Dan di saat itu juga, AS dan sekutunya mengancam akan menyerang Irak jika Presiden Irak Saddam Hussein tidak meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Namun, tuntutan itu tidak dihiraukan oleh Saddam Hussein. Alhasil, pada tanggal 19 Maret 2003, AS bersama Inggris menyerang Irak secara membabi buta dalam operasi pembebasan Irak. Dan pada tanggal 23 Maret 2003, pasukan AS dan sekutunya berhasil memasuki kota Baghdad. Di Baghdad, pasukan pro-Saddam melakukan perlawanan. Namun, rudal serta pesawat tempur AS meledakkan kota Baghdad dan berhasil mengalahkan pasukan Irak. Akibatnya, ribuan pasukan Irak dan warga sipil tewas. Alhasil, pada tanggal 1 Mei 2003, Presiden George Bush mengumumkan gencatan senjata. Namun, pencarian militer terhadap Saddam Hussein tetap berlangsung. Setelah 9 bulan, pada tanggal 13 Desember 2003, militer AS berhasil menangkap Saddam Hussein di tempat persembunyiannya di Tikrit, Irak. Dan pada tanggal 30 Desember 2006, atas tuntutan kejahatan kemanusiaan, Saddam Hussein dieksekusi mati dengan cara digantung. Here are the last moments in the life of the tyrant Saddam Hussein just before he is hung. Kini, rezim Saddam berakhir. Irak yang dulunya menjadi negara otoriter yang haus akan peperangan, kini menjadi negara boneka, negeri Paman Sam. Dan kekacauan demi kekacauan kian mewarnai Irak, setidaknya untuk waktu yang lama.